Bayangkan, kamu bekerja dari pagi hingga malam, menggali tanah, mengangkut batu, membangun jalan, dan semua itu tanpa dibayar. Hanya makan singkong, hanya agar kamu tidak mati. Itulah gambaran kerja paksa Daendels, kan? Tapi, bagaimana jika kita salah selama ini? Fakta baru yang mengejutkan terungkap. Ternyata, Herman Willem Daendels, sang gubernur jenderal yang selama ini kita kutuk sebagai tiran, tidak sepenuhnya bersalah. Justru bisa jadi, pengkhianat sesungguhnya adalah bangsawan kita sendiri. Apakah sejarah yang kita pelajari selama ini adalah kebohongan sistematis? Mari kita bongkar ulang sejarah Jalan Anyar Panarukan, bukan untuk membela kolonialisme, tapi untuk mencari kebenaran yang terkubur. Mungkin selama lebih dari 2 abad. Tahun 1808, Eropa sedang terbakar. Napoleon sedang mengguncang dunia. Sementara itu, di negeri jajahan yang jauh di timur, Batavia, seorang lelaki Belanda ditugaskan untuk membenahi kekacauan kolonial. Herman Willem Daendels. VOC bangkrut. Sistem transportasi hancur. Jawa terlalu luas dan pemerintah kolonial terlalu lambat. Maka Daendels datang membawa satu visi, membangun jalan raya sepanjang 1000 km dari barat ke timur, dari Anyar ke Panarukan. Tujuannya bukan cuma soal militer. Jalan itu adalah infrastruktur penting untuk mempertahankan koloni dari serangan Inggris dan juga menghidupkan kembali roda ekonomi. Selama puluhan tahun, bahkan mungkin seabad lebih, kita diajari bahwa Daendels membangun jalan itu dengan kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran, ratusan hingga ribuan orang tewas. Sejarah menggambarkannya sebagai pekerjaan sadis, bentuk nyata penindasan kolonial. Itulah cerita resmi. Tapi sekarang, sebuah fakta baru muncul. Sebuah studi sejarah terbaru mengungkap dokumen pembayaran resmi dari pemerintahan Daendels kepada para bupati di wilayah Jawa. Angka upah dicatat rapi, alokasi dana dicantumkan. Daendels bahkan membuat surat edaran bahwa para pekerja harus diberi makanan, upah, dan perawatan medis. Lalu kenapa rakyat merasa ini kerja paksa? Inilah plot twistnya. Uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan rakyat. Dana dari pemerintah kolonial diserahkan ke bupati, adipati, dan kepala wilayah setempat. Namun sebagian besar diduga dikorupsi. Rakyat disuruh kerja, tapi tidak pernah menerima bayaran. Dengan kata lain, yang menyiksa rakyat bukan hanya kolonialisme, tapi elit lokal yang mengkhianati bangsanya sendiri. Untuk memahami ini, kita harus mengerti sistem sosial saat itu. Jawa masih berstruktur kerajaan dan feodal. Para bupati dan adipati memiliki kekuasaan luar biasa. Mereka bukan hanya pejabat, tapi raja kecil di wilayahnya. Ketika Daendels datang dengan sistem administratif modern dan pembayaran terstruktur, banyak elit lokal tidak menyukai cara itu. Sebab kontrol langsung berarti kekuasaan mereka berkurang. Lalu mereka memainkan peran ganda, menerima uang dari pemerintah kolonial, tapi tetap memaksa rakyat bekerja tanpa upah. Daendels dianggap tiran oleh rakyat, tapi para bupati tetap duduk manis di kursi kekuasaan. Apakah Daendels bersih dari darah rakyat Jawa? Tentu tidak. Dia adalah bagian dari kolonialisme. Dia membangun jalan untuk memperkuat kekuasaan Belanda, bukan untuk menyejahterakan pribumi. Dia otoriter, militeristik, dan keras. Tapi, dalam hal pembangunan Jalan Anyar Panarukan, kita harus adil. Fakta menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas penderitaan itu. Dia membayar upah, tapi sistem feodal yang korup membuat kebenaran itu terkubur selama 2 abad. Kenapa kita harus tahu ini sekarang? Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin untuk masa depan. Jika kita terlalu sibuk menyalahkan pihak luar, kita lupa bahwa seringkali luka paling dalam datang dari pengkhianatan orang dalam, penguasa lokal yang menindas bangsanya sendiri.
yang haus kekuasaan dan menjual martabat rakyat demi posisi. Ini bukan hanya cerita tentang kerja paksa. Ini adalah cerita tentang sistem, tentang elitisme, tentang bagaimana kekuasaan disalahgunakan oleh orang yang seharusnya melindungi kita. Jalan Anyar Panarukan masih ada hingga hari ini. Dibangun dengan darah dan keringat, tapi juga dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kita tidak akan pernah tahu pasti berapa nyawa melayang. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran butuh keberanian. Dan mungkin sudah waktunya kita menulis ulang sebagian sejarah kita. Karena siapa tahu selama ini yang kita anggap pahlawan justru pengkhianat, dan yang kita anggap penjahat hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar.